Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mengamati benda yang bergerak, bahkan kita sendiri yang menggerakkannya, atau yang bergerak adalah diri kita sendiri. Pernahkah kita memperhatikan mobil yang berjalan, anak yang berlari, kereta yang berjalan? Jika kita mengamati benda tersebut, ya, membentuk suatu lintasan, disebut lintasan lurus. Nah, pada video kita anggap yang berjalan itu adalah Vira. Dalam fisika, seberapa jauh Vira berjalan, kita menyebutnya sebagai jarak. Nah, jika kita menyebutnya dengan arah seperti Vira berjalan ke toko baju ke arah timur sejauh 30 meter, dalam fisika kita menyebutnya sebagai perpindahan. Nah, berikut sketsa dari video tadi. Jadi, saat Vira berjalan dari toko mainan ke toko baju, pada saat 1 sekon Vira menempuh 6 cm perjalanan. Nah, setelah 2 sekon Vira menempuh perjalanan 12 cm, dan 3 sekon Vira menempuh 18 cm, dan saat 4 sekon 24 cm, dan saat Vira sampai 5 sekon dia menempuh jarak sebanyak 30 cm. Nah, berikut grafik yang dapat saya gambarkan dari sketsa yang saya jelaskan tadi. Mana di sini jarak yang dibutuhkan itu adalah 30 dan waktu yang dibutuhkan adalah 5 sekon. Sehingga pada grafik ini dia termasuk ke dalam GLB atau gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya itu konstan. Nah, ini adalah tabel GLB tadi, gerak lurus beraturan, mana di sini ada perpindahan dan waktu. Nah, pada waktu 0 sekon perpindahannya itu tidak terjadi. Pada saat waktu 1 sekon perpindahannya 6 cm. Pada saat 2 sekon 2 cm, 3 sekon 8 cm, 4 sekon 24 cm, dan 5 sekon 30 cm. Selanjutnya, dari penjelasan teman saya tadi, maka dapat dilihat tabel yang akan terbentuk seperti ini, yaitu ada percepatan dan waktu. Dari tabel tersebut, kita dapat membuat grafik seperti ini. Dan jika ditanyakan bagaimana percepatan yang akan didapatkan, maka kita harus ingat apa rumus kecepatan. Kecepatan adalah V sama dengan S per T, atau percepatan per waktu. Dari sini kita ambil satu angka dalam tabel, yaitu 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka kecepatannya Mari kita simak 3. animasi berikut. Kita lihat bahwa ketika mobil bergerak dari A ke B, B ke C dan D, maka kita lihat dapat memperoleh nilai-nilai pada berikut. Ketika titik A 0 sekon, titik B 1 sekon, titik C 2 sekon, dan titik D 3 sekon. Titik A dengan kecepatan 0 meter per sekon, B 2 meter per sekon, 4 meter per sekon, dan 6 meter per sekon. Dari sini dapat kita lihat bahwa benda atau mobil yang bergerak ini memiliki percepatan yang konstan dan berubah antara titik A ke B, B ke C, dan C ke D. Dari sini teman-teman dapat kita lihat titik-titik yang ditunjukkan pada animasi berikut. Titiknya adalah semakin cepat atau semakin panjang lintasan suatu benda, maka semakin jauh jarak dari suatu titik ke titik lainnya, atau semakin berubah. Dari sini, gerak ini dapat dikatakan gerak benda. Gerak benda yang kita kenal yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak lurus yang kecepatannya selalu berubah secara beraturan, di mana kita lihat 0 meter per sekon, 2 meter per sekon, 4 meter per sekon, serta 6 meter per sekon ini merupakan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan. Maka dapat kita lihat bahwa ada hubungan antara kecepatan dan waktu yang diperoleh dari mobil tersebut. Maka dari itu kita dapat melihat grafik hubungan antara kecepatan dan waktu dalam gerak lurus berubah beraturan. Maka dapat dibuat grafiknya pada sumbu X dan Y, di mana X adalah T dalam sekon dan V
V adalah kecepatan dalam meter per sekon. Ketika titik A 0 sekon, maka memiliki kecepatan 0, berarti benda tersebut diam. Sedangkan titik B 1 sekon memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Dan C 2 sekon dengan kecepatan 4 meter per sekon. Maka grafik yang dihasilkan adalah grafik yang mengarah ke atas. Seperti ini. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa grafik tersebut memiliki percepatan antara setiap titiknya. Dan percepatan ini dapat dilihat. Kemudian kita beralih pada animasi bola. Ketika bola dilemparkan atau dijatuhkan ke arah bawah atau ke arah tanah, maka setiap titiknya atau setiap sekonnya memiliki percepatan, di mana setiap bola yang memiliki 0 sekon, ini 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon. Nah, dari sini dapat kita lihat bersama-sama teman, bahwa bola yang jatuh ke bawah atau bola yang dipantulkan ke bawah, maka semakin ke bawah semakin cepat dan perpindahannya semakin cepat dan jarak tempuhnya itu semakin jauh antara satu bola dengan bola yang lainnya. Maka ini dapat disebut dengan GLBB yang dipercepat. Lalu apakah berbeda dengan bola yang dilempar ke atas? Jelas, bola yang dilempar ke atas, ketika kita melempar ke arah atas, maka terbentuklah 4 bola yang berbeda jaraknya. Bola yang pertama 0 sekon, kemudian bola yang kedua 1 sekon, dan bola yang ketiga 2 sekon, dan bola yang keempat 3 sekon, di mana setiap bola memiliki jarak yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa bola yang bergerak ke atas atau memantul dapat berbeda jaraknya atau semakin ke atas semakin pelan, dan memiliki jarak yang paling atas itu semakin dekat dengan bola lain. Baik, dari animasi tersebut, maka dapat dilihat akan menghasilkan 2 grafik, yaitu grafik pada dipercepat dan grafik untuk diperlambat. Ketika grafiknya dipercepat, maka terjadi kenaikan seperti adanya perbedaan pada bola tersebut. Jika grafiknya diperlambat, maka akan terjadi penurunan sebagaimana dicontohkan pada bola tersebut. Selanjutnya yaitu menghitung kecepatan dan perpindahan benda berdasarkan grafik. Berikut contoh soalnya. Berdasarkan grafik kecepatan terhadap waktu, tentukan percepatan benda, kecepatan pada detik kedua, dan jarak tempuh saat detik keempat. Berdasarkan dengan grafik, dapat diketahui V0 sama dengan 8 meter per second. Setelah bergerak selama 4 detik, maka kecepatannya menjadi 20 meter per second. Jadi T sama dengan 4 second dan Vt-nya sama dengan 20 meter per second. Pertama kita mencari percepatan atau A. Kita menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah At. Kemudian kita masukkan nilainya 20 sama dengan 8 ditambah 4. 20 dikurang 8 sama dengan 4A. 12 sama dengan 4A. A sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Jadi percepatannya sama dengan 3 meter per second kuadrat. Kita juga bisa menggunakan tahui T-nya itu sama dengan 2 yang ditanyakan Vt. Karena yang ditanyakan Vt, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah At. Vt sama dengan, kita masukkan nilainya ke dalam, di mana V0 sama dengan 8 ditambah A sama dengan 3, dan T-nya yang ditambah 6. Vt sama dengan 14 meter per sekon. Saat detik keempat, diketahui T sama dengan 4 sekon. Yang ditanyakan S. S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 At
32 ditambah dengan 24, S sama dengan 56 meter. Dalam menghitung jarak tempuh, apabila diketahui grafiknya seperti ini, kita boleh menghitung luas grafiknya saja, yaitu 1/2 dikali A ditambah B, yaitu jumlah sisi sejajar dikali tingginya. Yang sejajar itu adalah 8 dan 20. Kemudian kita masukkan nilainya, 28 dikali dengan 4 menghasilkan 56. Selanjutnya kita masuk ke gerak vertikal. Kita akan membahas mengenai gerak vertikal. Gerak vertikal yang pertama yaitu gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini adalah gerak vertikal yang menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal, dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Kita bisa melihat ilustrasi berikut ini. Ada sebuah benda yang bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal v0. Karena benda bergerak ke atas, maka ini merupakan contoh GLBB diperlambat, sehingga semakin ke atas semakin lambat, hingga pada ketinggian maksimumnya kecepatannya sama dengan 0. Kemudian percepatan yang dipakai adalah percepatan gravitasi bumi. Persamaan GLBB dapat kita lihat pada persamaan berikut ini. Gerak vertikal ke atas ini merupakan contoh dari GLBB diperlambat. Karena dia diperlambat, maka yang kita pakai adalah tanda minus. Jadi persamaannya adalah VT sama dengan V0 dikurang GT, di mana percepatan atau A kita ganti G karena pada gerak vertikal percepatan yang dipakai adalah percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya yaitu persamaan kedua. S di sini jaraknya yang kita pakai adalah ketinggian yang ditempuh oleh benda, atau S diganti menjadi H. Persamaan ketiga yaitu, untuk gerak vertikal persamaannya sama dengan persamaan pada GLBB, hanya saja A-nya diganti percepatan gravitasi atau G. Kemudian S-nya atau jaraknya yang dipakai adalah ketinggian yang ditempuh oleh bendanya atau H. Pada gerak vertikal ke atas, saat mencapai ketinggian maksimum atau saat mencapai Hmax, maka Vt sama dengan 0. Kenapa? Karena pada gerak vertikal ke atas merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat, jadi semakin ke atas semakin lambat hingga ketinggian maksimum kecepatannya sama dengan 0. Yang kedua yaitu gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah merupakan gerak vertikal yang menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Kita bisa melihat ilustrasi berikut ini. Dalam menentukan persamaan gerak vertikal ke bawah, kita perlu mengingat persamaan GLBB. Untuk gerak vertikal ke bawah, ini merupakan contoh GLBB dipercepat karena ketika benda jatuh, maka kecepatannya akan semakin besar. Tanda yang kita pakai untuk gerak vertikal ke bawah menggunakan plus. Berikut ini bisa kita lihat persamaan dari gerak vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah, di mana hanya atau ketinggiannya itu diukur dari titik benda mulai jatuh. Jadi, mengukurnya dimulai dari atas. Yang ketiga, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini adalah gerak vertikal ke bawah
yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya itu sama dengan 0 dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Ini sama dengan gerak vertikal ke bawah, hanya saja V0-nya untuk gerak jatuh bebas itu nilainya sama dengan 0 atau tidak memiliki kecepatan awal. Karena tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awalnya sama dengan 0, maka persamaannya yaitu Vt sama dengan Gt. Kemudian Vt kuadrat sama dengan 2GH dan H sama dengan 1/2 Gt kuadrat.